أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله الصلاة على رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah kita selalu memuji Allah dalam situasi apapun. Yang kedua, marilah kita mendoakan Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan alhamdulillah dan dengan salawat kepada Rasulullah yang kita bicarakan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fikih sedekah. Memang Al-Quran sering menyebutkan kalimat as-sadaqah. Terkadang maknanya adalah zakat, terkadang maknanya adalah sedekah yang kita pahami sebagai sedekah yang tidak wajib, yang disebut sedekah sunnah, atau juga terkadang sedekah bermakna membiayai al-jihad. Nah, hari ini insyaallah kita akan membahas sedekah secara umum. Apa saja adab kita bersedekah, kemudian juga bagaimana sedekah ngutang dulu. Boleh nggak kira-kira? Kita lihat. Kemudian juga bagaimana kita bersedekah dengan seluruh harta, boleh nggak sih? Atau bagaimana kalau sedekah dengan tujuan ingin dapat balasan yang lebih gitu. Ada mahasiswa di Tazkiyah itu nanya kepada saya, bikin judul bisnis sedekah. Gimana ceritanya bisnis sedekah? Iya, kita sedekah 100.000 dapat 700.000. Wah, ini saya bilang ada kesalahan dalam memahami sedekah. Ada kesalahan. Fikih sedekah. Definisi sedekah, as-sidqu, as-sadaqah. Ini sedekah adalah tamlikun, memberi fil hayat, semasa hidup. Kalau setelah meninggal namanya wasiat. Ada sedekah setelah meninggal, wasiat. Kalau saya meninggal, rumah di blok A misalkan, dia punya 5 rumah, buat pembangunan masjid, nah itu boleh, wasiat namanya. Tapi setelah meninggal, semasa hidup beda, disebut as-sadaqah. Tanpa imbalan, kalau sama imbalan berarti jual beli gitu. Saya berikan ini dengan syarat diberikan, itu namanya jual beli. Dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Makanya nanti bagaimana sih sedekah tapi ingin dunia? Oh, ini bahaya. Nah, kemudian as-sadaqah dari as-sidqu, untuk menunjukkan kesungguhan niat memberi, makanya as-sidqu. As-sidqu itu kan ada dalam bab mahwa as-sidqu. As-sidqu itu artinya sesuai antara hati dengan mulut, antara hati dengan perbuatan. Tidak sesuai, bohong gitu. Mukmin tapi tidak sholat, nggak mukmin gitu, nggak sesuai, nggak sidqu. Mukmin yang tidak sidqu, munafik.
Masjidku itu mengisyaratkan kesungguhan niat pemberi. Dia ikhlas lillahi ta'ala, berarti sedekah. Ikhlas tapi kalau nggak dipuji ngambek, ya nggak sedekah gitu. Ketidakikhlasan. Nah, sekarang jenis sedekah. Ada yang wajib, harta, zakat fitrah, nazar. Jadi orang nazar, saya nazar kalau sembuh nyumbang buat pembangunan masjid. Itu kalau sembuh wajib sudah. Hari ini contohnya bangun masjid ya semuanya udah. Nggak ada yang lain. Kafarat juga. Misalkan dia bersumpah tapi dilanggar, bayar kafarat. Sedekah sunnah disebut bahasa Indonesia sedekah. Kalau zakat ada peruntukannya. Bangun masjid dengan sedekah boleh. Bangun masjid dari zakat, pertanyaan di mana bangunnya? Di Tolikara boleh. Di Bukit Cibanggu keterlaluan. Masa dari zakat bangun masjid gitu kan? Kenapa? Ya kan zakat ada 8 kelompok. Kenapa di sini bukan fisabilillah, kalau di Tolikara fisabilillah. Nah, kalau ini hibah juga tidak wajib, sunnah. Maksud sunnah di sini dilakukan berpahala. Wakaf juga tidak wajib. Nah, yang membedakan niat. Nah, makanya niat menjadi pembeda. Pembeda adalah niat. Alhamdulillah, kita ini hidup tarik menarik antara setan dan Allah. Maka supaya kita ini beribadahnya hanya kepada Allah, tidak kepada setan. Jadi ada dua. Ada yang beribadah kepada Allah, ada yang beribadah kepada setan. Kalau ibadahnya kepada setan, setan berpengaruh. Kalau ibadahnya kepada Allah, setan nggak berpengaruh. Karena setan itu tidak punya kekuatan tidak punya kekuatan menguasai manusia. Tapi kalau diberi jalan oleh manusia, dikuasai setan. Maka jangan beri jalan setan untuk menguasai manusia. Yang tidak tergoda apa? Al-mukhlasin. Al-mukhlasin. Makanya siapa yang bisa dikendalikan setan? Yang menjadikan setan penolong. Aulia, wali. Siapa yang tidak bisa dikendalikan setan? Yang menjadikan Allah wali. Kan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilal wal ladzina kafaru awliyahumut taghut. Taghut itu setan. Nah, jadi kalau melihat kezaliman, ya itulah pelaku kezaliman, para penyembah jurik. Ikhlas syarat utama sedekah. Kenapa? Kerjaan setan itu nggak putus asa. Wah, dia sedekah, rusak niatnya. Wah, dia sedekah, rusak mulutnya. Karena mungkin sedekah hancur gara-gara mulut gitu. Ya, setan nggak pernah putus asa. Setan itu punya plan A, plan B, plan C sampai. Nah, jadi wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah, tujuannya mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Juga ayat ini wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, hanya berharap ridha Allah. Dalam hadis disebutkan ada niat dan niat sesungguhnya. Yang Allah hisab niatnya atau niat sesungguhnya? Niat sesungguhnya. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Jadi dalam hadis disebutkan ada orang dihisab. Maju. Ini orang kaya. Apa yang kau lakukan? Pokoknya seluruh kegiatan Islami dia biayai. Lillahi ta'ala. Bohong kata Allah. Kamu ingin disebut dermawan, kamu sudah mendapat gelar dermawan di dunia, maka di akhirat udah nggak dapat apa-apa. Fasuhiqo ala wajhihi faulqiya finnar.
digusur di atas wajahnya, dan dilemparkan ke api neraka. Permasalahannya bukan tidak sedekah, bersedekah tapi niatnya ingin dibilang dermawan. Saya ikhlas, niat sesungguhnya yang dihitung. Niat sesungguhnya. Kalau begitu mendingan gak usah sedekah. Oh, tambah salah lagi gitu. Tambah salah lagi. Mirip gini. Kalau begitu nggak usah dukung-dukungan lah, nanti kalau ada pilpres lagi sama aja. Beda. Yang berusaha itu dapat pahala dari usahanya. Yang tidak berusaha, yang adem ayem, nggak kesana kemari, nggak dapat apa-apa gitu. Jadi beda. Maka Allah tuh nyuruhnya wa qul i'malu, berbuat. Berhasil nggak berhasil terserah. Jadi ada orang tuh kan kalian salah milih. Emang Rasulullah nggak pernah salah milih? Pernah Rasulullah salah milih. Kayak kita salah milih pernah. Kesel banget. Salah milih pernah Rasulullah. Coba, saya kadang-kadang tuh kan ngapain katanya, yang tidak bergerak untuk kebenaran al-haq walaupun nggak dapat apa-apa, yang bergerak untuk al-haq tapi gagal tetap dapat pahala. Beda nggak? Beda. Jadi Rasulullah pernah salah milih. Rasulullah memilih Nahar ar-Rahal al-Unfuani untuk jadi da'i di Bani Hanifah, tapi hasilnya 50.000 Bani Hanifah murtad. Apa Rasulullah salah? Lah kan Rasulullah tidak tahu yang gaib. Ya. Jadi ya kita pernah salah milih, Rasulullah juga pernah salah milih udah. Nah, tetap dapat pahala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah itu yang ngasih kekuasaan. Fir'aun, siapa yang ngasih kekuasaan kepada Fir'aun? Allah. Namrud, Allah. Abu Jahal, Allah gitu. Saya nggak terusin. Jadi di sini harus dijaga niat sesungguhnya, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas, jangan diingat-ingat udah. Jangan diingat-ingat. Nah, kalau bisa lupa sudah. Lupa lagi, sedekah lagi. Emang saya pernah? Saya belum pernah, sedekah lagi. Lupa terus. Nah, fadilah sedekah subhanallah. Berkah dan bertambah. Al-barokah itu bertambah. Lihat dalam doa menikah kan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Baraka alaikuma itu nambah. Sekarang berdua, tahun depan bertiga, punya anak satu gitu. Bukan istri nambah, bukan, punya anak satu. Barakallahu lakuma, perjodohannya abadi, wa barakallahu alaikuma, apa? Diberi keturunan gitu. Maka berkah itu bertambah. La in syakartum la azinanakum, ya Allah, saya bersyukur istri saya satu. Jadi saya tambah satu lagi, la azidannakum. Ya nggak selamanya begitu, nggak selamanya begitu. Berkah. Mana qasad sadaqatun min malin, tidak ada harta berkurang gara-gara disedekahkan. Maka jangan takut sedekah. Kalau sudah memenuhi kebutuhan. Jadi jangan sampai nafkah istri belum sedekah, salah. Sedekah itu sisa dari kewajiban. Nah, sebab disemangatnya di panas kiamat ya, bukan api neraka kiamat. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yafsila bainan nas. Padang mahsyar itu 50.000 tahun kita berada di bawah naungan sedekah kita sampai dihisab. Jadi padang mahsyar itu berakhir ketika proses hisab. Proses hisab. Makanya yang bahaya itu bukan meninggal dengan gara-gara COVID. Yang bahaya itu meninggal tidak siap dengan hari akhirat. Ya kan meninggal mah sama juga, mau pakai COVID nggak pakai COVID sama. Ancaman meninggal dari dulu juga ada. Cuman sekarang kita lebih ingat, ya, di medsos, di FB, di mana meninggal lagi. Itu kita tambah ingat, yang meninggalnya sama juga. Namun yang bahaya adalah bukan kematian,
bahaya adalah meninggal dalam keadaan memulai rasa sulit, memulai sakit setelah meninggal. Maka kita berharap meninggal itu awal dari nikmat yang tidak berakhir. Di antaranya kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yafsila bainan nas. Mau punya payung nanti di hari kiamat? Mau? Kok nggak ada yang mau nih? Disuruh nyumbang masjid apa gimana? Mau? Kan ada nomornya di situ kan? Nah, sudah ada nomornya di situ. Menghapus dosa. Jadi banyak menghapus dosa istighfar, taubat, di antaranya amal soleh. Dalam hadis disebut wa atbi'illah sayyi'atal hasanata tamhuha, berbuat dosa kemudian berbuat baik menghapus dosa. Seperti Wahsy itu dia merasa bersalah padahal nggak dosa. Ketika dia kafir dibunuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika masuk Islam padahal dosanya udah dihapus, tapi dia merasa salah. Akhirnya dia membunuh manusia terburuk yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Dibunuh oleh Wahsy. Dibayar gitu kan. Gitu juga. Seseorang berbuat dosa bayar dengan kebaikan gitu. Bayar dengan kebaikan. Wasadaqatu sedekah tutfiul khati'ata kama yutfiul ma'u an-nar, seperti air memadamkan api. Subhanallah. Jadi kadang-kadang memang yang masuk neraka itu yang nggak pengen ke surga. Kenapa? Kalau pengen ke surga udah banyak jalannya gitu. Banyak banget jalannya. Tinggal mau atau tidak. Maka kata Rasulullah, yang nggak mau ya gimana? Udah nggak mau. Maka apa itu kafir? Nggak mau. Kafir itu nggak mau. Ya kalau udah nggak mau gimana? Mau diapa-apain juga nggak mau gitu. Nah, adab bersedekah, berharap pahala dari Allah. Idza anfaqa al-muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha, lihat, wa huwa yahtasibuha itu berharap pahala, kanat lahu shadaqah. Ketika kita memberi infak, nafaqah kepada istri, nafaqah bukan hadiah, nafaqah, kemudian kita berharap pahala dari nafkah tersebut, menjadi sedekah terbaik. Syaratnya berharap pahala. Kita ngasih uang ke istri berharap pahala atau daripada ngambek? Berharap pahala. Yahtasibuha. Jadi adabnya ketika bersedekah boleh berharap pahala. Ya Allah, mudah-mudahan berasal dari harta yang halal. Ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah tuh baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ini yang namanya harta yang baik itu ya jangan dari harta yang haram, jangan. Nah, harta haram dua. Punya orang diambil, yang begitu nggak boleh disedekahkan, kembalikan. Tapi harta haram gara-gara transaksi riba, nah itu boleh buat bangun masjid. Boleh. Loh, iya kan? Bukan punya orang. Riba itu tidak ada pemiliknya. Makanya saya kira bagus juga ya ditulis kotak pensucian dari harta riba. Itu gede hasilnya. Nggak usah pakai nama, nggak usah. Banyak itu hasilnya. Dan yang namanya hasil riba tidak boleh dimanfaatkan untuk pribadi. Dimanfaatkan untuk apa? Amal-amal sosial yang bersifat Islami. Itu boleh. Jadi fatwanya riba uang, misalkan ada orang punya kapal 100 miliar di bank, itu ribanya berapa? Ribanya 100 juta per bulan misalkan. Wah, itu udah bukan milik dia itu. Loh, kok masih nyarok? Masalahnya di Indonesia nggak bisa bisnis kecuali punya rekening di bank riba gitu. Makanya Indonesia itu susah taubat. Gimana mau taubat? Ribanya di mana-mana gitu. Kan taubat itu mengakui kesalahan. Kesalahannya nggak diakui, ya gimana taubat gitu.
Ampun-ampunan dah Indonesia ini. Ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Jadi nggak boleh. Kalau hartanya punya orang, kembaliin. Hasil korupsi, kembaliin. Tapi kalau dikembalikan jadi masalah, nah itu lain lagi. Ya korupsi tahun 90 mau dikembalikan tahun 2020, susah, catatannya udah hilang. Ya itu lain lagi gitu. Berlomba dan bersegera. Nah, adabnya itu segera. Jangan sampai, jadi jangan sampai apa? Ya keburu meninggal. Kalau udah meninggal bukan milik dia lagi, milik ahli waris. Kana li fulan. Kemudian juga tidak menggumbar sedekah, harus menutupinya. Warajulun, ya. Yang apa namanya? 7 golongan yang ada dilindungi nanti di padang mahsyar. Warujulun, diantaranya orang laki-laki tasaddaqo fi shadaqatin fa akhfaha, bersedekah tapi ditutupi, tidak dikasih tahu orang lain. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminu. Ini kan perumpamaan. Ketika yang kanan munafik, yang kiri nggak tahu. Maksudnya nggak ada orang tahu. Maka kadang-kadang hamba Allah, ya kadang-kadang menjadi masalah hamba Allah itu karena catatan akuntan agak sulit hamba Allah. Nanti jangan-jangan pencucian uang jadi hamba Allah gitu. Jadi bisa ditutupi kecuali untuk kebutuhan. Nah, ya kapan sedekah boleh diumumkan? Kalau dengan diumumkan orang tertarik untuk bersedekah, boleh. Fulan sekian, fulan sekian, besok saya tambah lagi. Nah, itu boleh. Nggak ria kalau itu. Jadi beda ya. Sedekah diumumkan dengan tujuan supaya yang lain pada pengen. Gitu. Jangan sampai ya dia mobilnya doang bagus, sedekahnya enggak, padahal udah. Gitu. Nah, kalau yang begitu boleh dikasih tahu, dia udah. Nah, supaya memotivasi. Makanya kalau kepala kantor sedekahnya 200.000, itu bawahannya di bawah 200.000 itu udah nggak sopan gitu. Makanya kalau kepala kantor yang gede, di bawahnya nggak enak juga nih. Masa dia 10 juta kita cuma 200.000, nah banyak kan gitu. Yang begitu boleh gitu. Yang begitu boleh. Ya, kalau bawahannya 200.000, dia 10 juta, nambah jadi 9 juta kan gitu. Nah, jadi adab selanjutnya adalah tidak merasa sudah banyak bersedekah dan perhitungan, ya. La tuki fayuka alaik, jangan pakai hitung-hitungan, nanti Allah ngitung juga gitu. Apabila tidak perhitungan dalam bersedekah, Allah tidak perhitungan dalam memberi. Mau yang mana? Dihitung juga atau nggak dihitung pemberiannya? Nggak dihitung, maka sedekahnya nggak usah dihitung. Subhanallah ya, kita banyak sekali ya kita mendengar riwayat ya, orang bersedekah Allah bukakan. Yang menarik dalam pengalaman kehidupan manusia, yang berani sedekah nggak pernah miskin, yang berani minta miskin, terbalik ya. Maka jangan pernah minta, jangan pernah minta. Rasulullah nggak minta, tapi kalau dikasih mau. Afaf itu walaupun butuh nggak minta, diantara maknanya. Walaupun butuh tidak, makanya temannya harus sadar dia butuh. Pinjam pernah Rasulullah, tapi minta enggak. Dikasih, iya. Nah, jadi la tuki qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Asma binti Abu Bakar, Nabi berkata kepada Asma, la tuki, kalau bersedekah jangan hitung-hitung. Apa? Fayuka alai, nanti dihitung juga. Jadi gini, kalau kita mikir ini ngasih 200.000 apa 100? 200. Kalau 100.000 namanya syuhru. Ini nyumbang berapa nih? 1 juta apa 3 juta? 3 juta gitu. Kenapa? Syuhru namanya. Nah, tidak antusias dalam mendapatkan harta dan kenikmatan dunia. Jangan sampai gini, semakin sedekah semakin haus dunia, terbalik.
Sedekah itu supaya manusia tidak haus dunia. Tapi semakin sedekah, semakin haus dunia, terbalik gitu. Terbalik gitu. Nggak boleh. Lihat hadisnya, qalbu syabun, seorang yang sudah sepuh itu tetap muda dalam dua hal. Satu, pengen panjang umur. Dua, mencintai harta. Jadi nggak pernah tua dalam dua hal, pengen panjang umur dan mencintai harta. Maka untuk memotongnya sedekah. Kita masuk hukum. Apa hukum bersedekah dengan seluruh harta? Nggak boleh, kecuali kalau yakin seandainya keluarganya miskin, keimanan tidak terganggu, dan itu hanya dibolehkan untuk Abu Bakar. Umar nggak diizinkan. Sa'ad bin Abi Waqqas nggak diizinkan. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit di Mekah, dia sudah hijrah ke Madinah. Ketika berkunjung ke Mekah sakit, kata Mu'adz, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini gimana? Masa saya meninggal di tempat saya menyembah berhala, katanya. Waktu itu ya, beliau bilang sama Rasulullah, gimana kalau saya bersedekah dengan seluruh harta? Nggak boleh. Setengah nggak boleh. Bagaimana kalau apa? Kalau sepertiga, itu pun udah kebanyakan, katanya. Kenapa Abu Bakar boleh? Karena Rasulullah yakin keluarga Abu Bakar kalau miskin nggak bakalan terganggu keimanannya. Insya Allah, jangan. Emang kayak Abu Bakar? Enggak. Kita nggak kayak Abu Bakar. Nah ini, bagaimana hukumnya berharap balasan dunia dengan sedekah? Boleh. Niat lillahi ta'ala dan berharap dapat balasan dunia. Syekh Utsaimin mengatakan boleh. Karena ibadah itu boleh berharap dunia. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara. Istighfar berharap turun hujan, boleh. Niat lillahi ta'ala. Namun kata Syekh Utsaimin, jangan ditukar antara niat dengan motivasi. Jangan ditukar antara niat dengan motivasi. Niat lillahi ta'ala sudah. Jangan ditukar. Kalau memotivasi ditukar dengan niat, jadi nggak dapat pahala. Tetap niat lillahi ta'ala. Tetap niat lillahi ta'ala. Namun kalau Allah balas, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan ngambek. Saya dengar ada orang sakit, dinasihati seorang ustaz, kalau mau sembuh sedekah 300 juta ke saya. Sedekah 300 juta, penyakitnya nggak sembuh, ngambek dia. Mana katanya? Doa itu 3, doa 3 dikabulkan sesuai yang diinginkan, ditangguhkan di dunia, dipindah ke akhirat. Mending mana? Mending mana? Semuanya baik. Kok kita, siapa tahu Allah menangguhkannya ke akhirat kan? Menangguhkannya ke akhirat. Jadi nggak ada yang buruk, semuanya adalah baik. Nah, boleh, tapi jangan sampai salah niat. Misalkan nih, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, silaturahmi. Silaturahmi lillahi ta'ala. Berharap boleh, tapi kalau tidak terwujud jangan ngambek. Kenapa nggak silaturahmi? Sering silaturahmi, rizki gini-gini doang. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya, wa minan nas man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah cuman di tepi doang. Bagaimana? Kalau setelah beribadah dapat nikmat, semangat. Kalau setelah beribadah diuji, bubar ibadahnya. Khasira dunia wal akhirah. Di dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Makanya jangan putus asa kalau seandainya mungkin Allah ingin membalasnya di mana? Di akhirat. Targhiban linnas, targhiban itu memotivasi saja.
maka jangan ketuker antara niat dengan motivasi. Nah, barang siapa berharap akhirat saja, maka Allah memberi dunia dan akhirat. Lihat ayatnya. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu, ditambah dunia akhirat dapat fi harsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya, kalau ingin dunia saja kami berikan sebagian minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi masalahnya kalau di dunia dapat, di akhirat nggak dapat. Rugi nggak? Rugi nggak? Maka jangan pengen dunia dengan sedekah, ingin akhirat, Allah kasih dua-duanya. Di sini juga harus niat dengan baik. Saya sedekah, kenapa? Bisnis sedekah 100.000 dapat 700.000, 7 kali lipat. Ya itu udah lupa akhirat, itu udah. Nah, ini kalau dia berharap balasan, saya tulis berharap ya. Bagaimana kalau bersedekah hanya berharap mendapatkan dunia? Ini yang masalah, yaitu apa? Kesalahan dalam niat disebut cinta dunia. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan syirik. Niatnya salah. Niatnya hanya berharap dunia. Kalau tadi kan lillahi ta'ala berharap, silahkan. Tapi kalau bersedekah hanya untuk dunia saja nggak boleh. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum, dikasih fiha wa hum fiha la yubkhasun, enggak dikurangi sama sekali. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, di akhirat neraka gitu. Naudzu, maka jangan salah dalam hal bersedekah. Nah, kemudian perbedaan antara tawasul bil amal saleh dengan sedekah berharap dunia. Ada orang bersedekah, nggak ada yang tahu. Ketika dia sakit, ya Allah, satu hari saya bersedekah sama orang, dia nggak tahu saya nggak tahu dia. Dia kemana saya juga nggak tahu. Ya Allah, kalau Engkau terima amal tersebut, tolong sembuhkan saya sakit. Itu bukan berharap dunia, namanya bertawasul dengan amal soleh. Tiba-tiba panitia dapat, ini siapa yang ngasih? Nggak tahu. Ini jumlahnya banyak banget, siapa yang ngasih? Nggak tahu. Pokoknya ngasih, nggak ngasih tahu. Udah panitia pakai, udah selesai. Dia berdoa, ya Allah, saya dulu nyumbang ke masjid, cuman nggak ada yang tahu. Saya nggak ada yang tahu. Sekarang saya sakit, ya Allah, tolong sembuhkan saya. Itu boleh. Dan bukan berharap dunia. Namanya tawasul dengan amal soleh. Jadi imbalan tawasul dengan amal soleh, tapi dibolehkan. Bersedekah kemudian berdoa, ya Allah, kalau Engkau menerima sedekah ini sembuhkan, boleh. Jadi dalam hadis disebutkan tawasul dengan amal soleh itu semua sepakat. Ya, jadi yang beda adalah, jadi harus dibedakan menggunakan sedekah untuk bertawasul agar dikabulkan doa dengan hanya berharap dunia, beda gitu. Boleh, dan tanpa mengurangi pahala. Tanpa mengurangi pahala. Nah, pahala sedekah boleh diperuntukkan untuk yang meninggal. Semua mazhab sepakat ibadah harta boleh untuk yang meninggal. Dalam Mausu'ah Fikih Kuwaitiyah, Ensiklopedia Fikih Kuwait mengatakan yang diperselisihkan adalah ibadah fisik, tapi ibadah harta 4 mazhab semua sepakat boleh. Di antara birrul walidain terbaik adalah bersedekah atas nama yang meninggal. Ketika ibu kita ada, Allah belum membukakan ekonomi, belum membukakan rizki. Setelah ibu meninggal, bagaimana supaya birrul walidain? Sedekah atas nama yang meninggal. Dan sepakat. Jadi yang katanya mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tidak setuju yang meninggal dapat pahala dari yang hidup. Dalam ibadah harta semua sepakat. Termasuk mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali mah udah dua-duanya, fisik dan harta, ibadah fisik, ibadah harta, dua-duanya sampai kepada yang
meninggal. Nah, pahala sedekah boleh bagi orang tua yang masih hidup, boleh. Dibolehkan. Ini teksnya. Wa qad dzakara al-ba'dul fuqaha anna kullu man ata bi ibadatin ma sawa'un akana salatan aw shoma aw sadaqatan aw qira'atan lahu ayyaj'ala thawabahu li ghairihi wa innawaha li nafsihi. Jadi boleh untuk dia sendiri, boleh untuk yang lain. Jadi pahala itu kata Ibnu Qayyim seperti barang, boleh dibagiin gitu. Boleh. Boleh. Mana yang lebih afdal, sedekah atau meminjamkan uang? Ini saya pernah bahas dalam bab meminjam ya. Sedekah lebih afdal. Ada dua hadis yang bertentangan. Akan tetapi sedekah itu lebih afdal ketika dibutuhkan. Dalam keadaan dibutuhkan, tambah. Terakhir, berhutang untuk bersedekah. Nah, ini. Kemarin saya mendengar dari seseorang, Ustaz, sebetulnya kita kan pengen, cuman kan lagi Covid gini susah, Ustaz. Gimana kalau minjem dulu? Kalau dipastikan akan mampu membayarnya tidak apa-apa. Kalau tidak pasti tidak boleh. Kira-kira sebenarnya mampu, misalkan penghasilannya setiap bulan jelas. Ini kalau nanti nungguin punya, keburu jadi masjidnya, ya sudah bisa minjem dulu. Namun harus ekstra hati-hati. Harus ekstra hati-hati. Jadi perkiraan manusia kayaknya bisa dibayar, minjem dulu boleh. Haji boleh, asal ada perkiraan boleh bisa membayarnya menurut perkiraan manusia, dibolehkan. Bersedekah dengan harta haram tadi nggak boleh. Tapi kalau dengan hasil riba boleh. Ada orang katakanlah memberi uang ke masjid dari hasil riba, tidak berpahala untuk yang memberinya, karena bukan uang dia. Di mana pahalanya menyalurkan, mungkin menyalurkan, tapi dari uangnya nggak berpahala, karena uang riba itu tidak ada pemiliknya. Uang riba tidak ada pemiliknya. Makanya BNI ngebangun, membantu boleh, BRI boleh. Kenapa boleh? Lihat, tabaddul sababil milki qaimun maqamat tabaddulita. Satu hari Rasulullah SAW datang ke rumah Bariroh. Bariroh sedang masak daging dari zakat. Ketika makan siang, Rasul dikasih roti tanpa daging. Kata Rasulullah, Bariroh, mana dagingnya? Mungkin kalau bisa kita dapat baunya doang gitu kan. Kata Bariroh, Rasulullah, ini kan daging zakat, nggak makan zakat. Bariroh, kamu terimanya zakat, saya terimanya hadiah, ya nggak masalah. Makanya dia dapatnya nggak terserah, kita boleh, tidak haram, boleh. Nah, jadi dalam hal ini tidak masalah. Tapi kalau punya orang, maharum akhdhu harum i'ta'uhu, nggak boleh. Kalau memang punya orang, nggak boleh. Maka jenis apa harta haramnya? Tidak boleh memastikan dapat pahala. Kenapa? Yang namanya ibadah itu kan hanya satu, berharap pahala. Nggak boleh memastikan. Makanya tidak boleh hari ini sedekah 100.000, besok dapat 700.000, nggak boleh. Itu memastikan ibadah diterima, nggak boleh. Hanya berharap. Yarju tijaratan tabur. Yarju itu hanya berharap tanpa memastikan. Jadi dari Allah. Nah, kalau yang afdal bukan sedekah, yang afdal itu wakaf. Kalau wakaf, apa? Pahalanya mengalir. Ya. Kalau sedekah enggak, dipakai sama yang nerima selesai. Tapi kalau wakaf, pahala mengalir. Afdal itu wakaf. Pertanyaannya, mana yang prioritas? Wakaf atau umroh? Wakaf. Maka kalau mau cepat
moratorium umroh tahun ini sampai masjid jadi, selesai. Kan sekali umroh berapa? Umroh berapa sekarang? Nggak ada orang COVID-nya. Biasanya 30. Jadi yang wah saya nggak bisa umroh tahun ini. Kenapa? COVID. Ini masjid ada. Kenapa? Mau pahala, mau selfie. Nah, nggak masalah. Jadi kalau kita berpikir pahala ya saya kira, maka saya bilang sebenarnya nggak susah. Di Indonesia itu wakaf nggak susah. Berhenti aja umroh. Pahalanya bahkan lebih prioritas. Lebih prioritas. Saya gini, kalau ada pertanyaan silakan, ada beberapa menit. Saya kira 7 menit untuk pertanyaan. Silakan. Kemarin rasanya cepat sekali Isa, sekarang udah mundur lagi ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Nah, silakan. Jadi begini, tadi disebutkan selama ibadah itu ibadah harta, 4 mazhab sepakat dibolehkan dan sampai kepada yang meninggal selama ibadah harta. Yang terjadi beda pendapat itu ibadah fisik. Mazhab Syafi'i dikabarkan mengatakan tidak sampai kalau seandainya ibadah fisik. Tapi Imam Nawawi mengatakan membaca Al-Quran di kuburan yang baru meninggal sampai hatam itu pendapatnya Imam Syafi'i. Akhirnya ada yang mengatakan kalau tidak diniatkan nggak nyampe, kalau diniatkan sampai. Jadi kalau ibadah fisik harta semua sepakat sampai. Mazhab Malik itu mengatakan sampai. Mazhab Malik mengatakan sampai. Insya Allah sampai. Tadi salah satu birrul walidain terbaik adalah kita beribadah harta, pahalanya untuk ibu atau bapak kita. Itu salah satu yang terbaik, birrul walidain. Nah, apalagi waladun sholihun yad'u lah, anaknya langsung ya berarti. Nah, jadi subhanallah, bacaan Quran yang kita baca sampai langsung kepada ibu bapak kita tanpa harus diniatkan itu. Apalagi tadi ibadah harta dan kita niatkan. Semuanya sampai kepada yang meninggal. Nah, ada yang lain? Jangan. Ya. Jadi gini, memang ada 2 istilah ya, ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Kita yang telah kita lakukan adalah wakaf melalui uang. Apapun yang bentuknya, tadi misalkan uangnya untuk pekerja, kan apa namanya? Ada kaidah mengatakan mala yatimul wajib illa bi wajib. Sesuatu yang harus dilakukan untuk mewujudkan sesuatu, maka itu menjadi sesuatu yang wajib lagi gitu. Maka masuk dalam hal itu. Emang bangunan fisik doang, bata doang, yang mau nyusunnya siapa? Allahu a'lam. Sekarang kadang-kadang nggak pakai bata ya. Jadi rahimahullah sama, termasuk dalam hal tersebut. Jadi yang menarik dalam bangunan masjid, jelas ongkos tukangnya, jelas fisiknya, materialnya. Kemudian masjid butuh AC, AC-nya jadi wakaf. Wakaf AC nggak boleh, tapi wakaf AC untuk wakaf menyempurnakan wakaf masjid boleh. Kalau terpisah, saya wakaf AC saja, tidak ke masjid atau tidak ke tempat wakaf nggak boleh. Tapi kalau wakaf AC nempel di masjid boleh. Yuktafaru fit tawabi ma la yuktafaru fi ghairi. Karpet jadi wakaf. Jadi jangankan sesuatu yang tidak terpisah dari pembangunan, pelengkapnya saja sudah jadi wakaf gitu. Pelengkapnya jadi wakaf semua. Insyaallah. Nah, yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah tugas bapak-bapak sebetulnya yang lebih sulit itu adalah menaklukkan ibu-ibu. Ya mudah-mudahan sudah sama-sama menginginkan surganya Allah. Di antara amal yang paling yang paling
berpotensi gitu, membuat kita ke surga, yaitu apa? Sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukan hanya sekedar ibadah mahdoh, tapi ibadah yang punya efek sosial itu tinggi nilainya di sisi Allah. Coba bayangkan, ada seorang masuk surga gara-gara apa? Dia lagi nyantai di surga, ditanya, apa yang membuat kamu masuk surga? Satu hari saya menemukan pohon ngalangin jalan, saya bersihin supaya orang nggak kehalangan jalan masuk surga. Terus kalau kita bikin jalan jadi mulus gitu, nggak ada, ya apalagi gitu kan, pohon ya apalagi. Jadi makna hadis itu bukan nyari pohon tumbang, bukan. Makna hadis itu apapun yang kita lakukan untuk membuat kenyamanan orang lain berpahala di sisi Allah. Apalagi untuk kenyamanan orang-orang yang beribadah. Apalagi, jangan salah, Rasulullah melarang bermewah-mewahan dalam hal masjid. Rumahnya mewah, masjid nggak boleh. Ini aneh gitu kan. Jadi kalau rumahnya bagus, ya masa masjidnya enggak gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan Allah mudahkan pembangunan masjid ini. Kalau bisa tarawih udah pindah ke yang baru. Kalau amin, tolong sumbangannya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.